Guys, ngeri banget ini guys. Amerika Serikat sudah berhasil ngunci blokade Selat Hormuz. Sekarang mereka mau minta lagi selat baru yang lebih rame, yang lebih strategik bagi perekonomian dunia yang namanya Selat Malaka. Ada di Indonesia tuh guys. So Selat Malaka dikabarkan nih mau di take over, mau diambil sama Amerika Serikat. Dan apa pentingnya sih Selat Malaka buat Amerika Serikat? Dan kalau ini beneran terjadi gimana ya nasibnya Indonesia sama negara Asia lainnya nih? Apakah kita dirugikan atau jangan-jangan kita tambah cuan guys? So kalau lu penasaran apa sih Selat Malaka? Kenapa menarik perhatian Donald Trump? Lu jangan skip video ini. Let's check this out guys. Jadi teman-teman resmi ya, lu bisa lihat nih di berita-berita yang ada di luar negeri, khususnya koran-koran India ini lagi goreng-goreng isu yang paling sedap. Baskar English, after Hormuz, setelah Hormuz, Donald Trump sekarang mengincar Selat Malaka. World News, United States may be eyeing Strait of Malacca after Hormuz. Ada lagi nih diplomasi, dia bilang apa? Washington lagi-lagi ngincer Selat Malaka. Kompas bilang apa? Amerika Serikat diisukan mau amankan Selat Malaka pasca blokade Hormuz. Jadi intinya semua media, khususnya media India di luar sana, itu lagi pada ngegoreng isu Amerika Serikat mengincar buat akuisisi Selat Malaka guys. Nah sebetulnya kabar ini bukan kabar yang wow ya. Ini udah berulang kali kita bilang soal bagaimana seringnya bolak-balik kapal perang Amerika Serikat di Singapura bahkan sampai di Selat Malaka. Nah kabar ini juga yang baru-baru heboh ini soal Amerika Serikat mau ambil alih Selat Malaka itu pertama kali dimuat oleh medianya India yang namanya First Post. Nah dia bilang ya di tanggal 15 April 2026 di artikel tersebut di situ dijelaskan Amerika Serikat mengajukan akses terbang buat armada militernya di langit Indonesia. Arahnya menurut First Post India itu buat mengamankan jalur Selat Malaka. Nah kenapa Amerika Serikat tertarik sekali dengan Selat Malaka? Ternyata ya karena Amerika Serikat pengen mengganggu Cina guys. Ternyata Malaka itu betul-betul menjadi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Cina, bagi kedaulatan negara Cina. Begitu pentingnya Selat Malaka buat Cina, lu tahu ya waktu itu presiden Cina yang namanya Hu Jintao di tahun 2003 itu sampai bikin istilah baru namanya dilema Malaka. Ini sebenarnya salah satu game teorinya Cina tentang begitu pentingnya Selat Malaka bagi Beijing guys. Kenapa penting bagi Beijing? Karena ternyata 80% minyak yang masuk ke Cina itu lewat Selat Malaka. Dan 70% gas LNG yang diimpor Cina itu juga ternyata lewat Selat Malaka. Makanya dari sini teman-teman jadi tahu ya betapa pentingnya Selat Malaka itu buat Cina. Dan kabar ini pun diperkuat karena ternyata gak lama setelah keluar berita itu apa yang terjadi, kapal perang Amerika Serikat resmi melewati Selat Malaka. Nah banyak yang bikin goreng-goreng isu-isu soal Malaka mau di take over lah, Indonesia dijajah Amerika Serikat lah segala macam. Itu hoax guys, itu hoax. Lu jangan percaya media-media sampah itu. Sampai ada yang bilang armada perang Amerika Serikat menuju Indonesia memburu kapal Iran. Sampai ada yang bilang USS Miguel Kate dekati wilayah Republik Indonesia. Seolah-olah Indonesia mau dijajah, mau dibombardir sama Amerika Serikat. Mereka cuma mau bikin lu takut doang guys. Faktanya apakah begitu? Tidak. Karena memang Amerika Serikat itu lagi narik armada laut mereka dari Laut Cina Selatan, dari Jepang, dari Korea buat ke Iran. Ya udah tahu lo ya namanya kapal perang kan gak bisa teleport. Setahu gue juga gak bisa terbang. So mereka harus berlayar. Dan kalau mereka berlayar dari Jepang, dari Cina, dari Korea melewati Laut Cina Selatan udah pasti wajib lewatin Selat Malaka guys. Dan ini navigasi yang normal aja kalau kapal-kapal itu melewati Selat Malaka. Ya tiap tahun ribuan kapal pun lewat di situ, kontainer lah, kapal selam lah. Ya mau gak mau, memang itu realitanya, itu perairan internasional guys. Dan gak usah heran juga kalau TNI ya, Angkatan Laut bilang kalau kapal perang Amerika Serikat memang lewat di Selat Malaka. Dan itu ya salah satu jalur perairan internasional yang sah. Jadi gak ada yang aneh di situ guys, sama sekali gak ada yang aneh. Ada yang bilang Indonesia dijajah, kedaulatan kita dilanggar, kagak bro. Itu perairan internasional. Artinya namanya juga laut internasional. Lu mau nungging, berenang, mancing, bisa lu di situ perairan internasional. Perlu paspor nggak? Nggak perlu, itu perairan internasional. So bisa nggak kalau ada kapal laut itu? Bisa, sah-sah aja guys. Namanya juga perairan internasional. Tapi kenapa jadi penting guys buat kita bahas Selat Malaka? Karena lu tahu ya, begitu Selat Hormuz itu ditutup, apa yang terjadi? Ternyata harga minyak dunia naik. Kenapa bisa terjadi? Karena ternyata hampir 20% perdagangan lalu lintas minyak di planet bumi ini ya Selat Hormuz lewat. Begitupun LNG. Sekitar 20% lalu lintas LNG dunia juga lewatnya Selat Hormuz. So begitu terjadi krisis di Hormuz, mau nggak mau segala bisnis, industri, barang-barang, material yang bergantung dari gas dan minyak bumi jadi kolaps. Supply-nya terganggu, akibatnya harganya naik guys. Memang ada beberapa negara ya seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab yang mereka punya jalur lain nih buat keluarin minyak dari
negara mereka nggak wajib lewat Selat Hormuz. Tapi mayoritas negara teluk ya kayak Iran, Irak, Kuwait, Qatar, Bahrain, mereka itu nyawanya ada di Selat Hormuz karena mereka ekspor minyak mereka ya lewat Selat Hormuz. Artinya begitu Selat Hormuz ini ditutup guys, terjadi dampak yang signifikan lah terhadap peredaran bisnis gas bumi di dunia ini guys. Karena mau nggak mau negara yang nggak punya pilihan lain seperti Qatar ya suka nggak suka ternyata ekspornya ya semuanya lewat Hormuz guys. So apa yang terjadi ketika Hormuz ditutup? Ya lu bisa lihat harga minyak tembus. Mau WTI tembus $100, Brent tembus $100, harga gas juga tembus $3,4 per MMBTU guys. Dan akibatnya lu bisa lihat ya harga minyak, harga gas yang mencapai titik tertingginya di tahun ini sejak perang itu terjadi guys. Dan ujung-ujungnya bukan hanya minyak dan gas yang naik tapi produk turunannya juga karena dampaknya juga mengganggu kondisi suplai pangan dunia. Kenapa? Karena kalau lu mau makan, makanan lu itu kan harus ditanam guys. Ditanam itu butuh air dan pupuk. Ternyata pasokan pupuk dunia juga bersumber dari Selat Hormuz. So, suplai pupuk terancam, ujung-ujungnya suplai makanan juga terancam. Makanya sampai Badan PBB, FAO, Badan Pangan Dunia itu sampai bilang gangguan Selat Hormuz bisa membuat bencana pangan global guys. Terus, ya udah itu kan soal Hormuz. Gimana kalau soal Melaka? Selat Malaka kalau ditutup atau diblokade seperti Hormuz, apa yang akan terjadi guys? Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, ternyata Selat Malaka itu justru lebih penting dibandingkan Hormuz. Ada 100.000 kapal yang melintasi Selat Malaka setiap tahunnya dan mereka membawa sekitar 40% perdagangan maritim di planet bumi ini guys. Dan khusus untuk Cina ternyata ya hampir 80% suplai energi mereka masuknya dari Selat Malaka ini guys. Masuk ke Cina, diolah di pabrik-pabrik Cina menghasilkan barang, plastik lah, laptop lah, gas, meja lah, kursi, furniture segala macam diekspor lagi dong. Ekspor kemana? Eropa, ekspor ke Asia, ke Afrika, ke India, lewat mana? Lewat Selat Malaka juga dong. Jadi penting banget yang namanya Selat Malaka buat Cina guys. Dan kalau lu lihat ya di layar kaca ya, Selat Hormuz itu bertanggung jawab buat sekitar 20% jalur minyak dunia. Tapi ternyata Selat Malaka bertanggung jawab sekitar 30% jalur minyak dunia. Artinya Malaka ini jauh lebih penting guys. Ini adalah selat paling penting di dunia ini. Ya lu bayangin aja semester 1 2025. Selat Malaka itu membawa 23 juta barel minyak loh per harinya. Hormuz cuma bawa 20 juta barel minyak per harinya. Ini udah jauh mengalahkan selat di Denmark cuma 4 juta barel minyak. Cape of Good Hope Afrika Selatan cuma 9 juta barel minyak. Terusan kanal cuma 4 juta barel minyak setiap hari. Babel Mandeb cuma 4,2 juta barel minyak setiap harinya. Selat Turki, Panama cuma sekitar 2-3 juta barel minyak per hari. Jadi kalau dibilang Selat Hormuz itu ternyata kalah penting dibandingkan Selat Malaka guys. Apalagi tadi gue bilang negara Cina 80% minyaknya dari Malaka, 70% dari Malaka. Negara Jepang 90% minyak impor mereka lewat Malaka. LNG mereka 100% bahkan lewat Malaka guys. Korea Selatan ya sama juga hobinya impor. 90% minyak impor mereka lewat Malaka. LNG mereka 100% juga lewat Malaka. Jadi memang faktanya gini guys, Selat Hormuz itu penting karena itulah jalur produksinya. Jalur produksi minyak bumi dari Timur Tengah ke negara Asia khususnya. Tapi Selat Malaka ternyata memang bukan pusat produksi, tapi Selat Malaka adalah jalur distribusi. Jadi Hormuz itu jalur produksi minyak, tapi Malaka lebih penting lagi karena jalur distribusinya. Percuma lu bisa produksi banyak kalau nggak bisa didistribusikan. Karena ternyata mayoritas permintaan minyak dari Hormuz itulah makanya pakai standar. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih. Peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era Perang Dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga.
Karena ternyata mayoritas permintaan minyak dari Hormuz, itulah makanya pakai standar Brent ya. Dan standar Brent itu dipakai Asia Tenggara dan Asia Timur. Karena ternyata produksi minyak di Timur Tengah, mayoritas permintaan terbesarnya bukan Amerika Eropa, enggak. Negara Timur Tengah mayoritas melayani negara Asia seperti Jepang, Cina, Korea Selatan, Indonesia, negara ASEAN. Jadi semua negara-negara di Asia ini mau gak mau harus impor lewat Selat Malaka, lewat Hormuz, bawa minyak dari Timur Tengah. Dan Malaka, buat teman-teman yang belum tahu juga ya, bukan cuma oil and gas, bukan cuma minyak yang lewat sana. Yang lewat Malaka itu ada banyak, umumnya kontainer juga. Jadi kalau lu mau jual mobil atau lu mau impor mobil, kemungkinan besar pun lewat Selat Malaka juga guys. Karena Selat Malaka itu rute utama bagi jalur pengiriman barang elektronik, barang konsumsi, barang industri, mesin, mobil, bahkan 25% perdagangan mobil dunia ya lewat Selat Malaka juga. Kargo curah kering kayak gandum, kedelai itu juga lewat Selat Malaka guys. So buat temen-temen dari sini lo bisa lihat bahwa Selat Malaka itu sebenarnya jauh lebih penting buat negara-negara Asia dibandingkan Hormuz. Jadi dari sini pun udah bisa lihat begitu pentingnya Malaka bagi Asia, begitu penting banget Malaka bahkan justru untuk Cina. Tapi dasar Cina ya mereka udah tahu juga sepertinya bakal dikerjain sama Amerika Serikat. Dan mereka juga gak mau naruh nyawanya di satu selat yang namanya Malaka ini. So Cina gak diem aja guys, mereka udah sadar, udah dari lama mereka bikin project yang namanya Belt and Road Initiative. Project apa? Bahwa Cina itu gak bisa terus-menerus bergantung sama Selat Malaka. Cina harus bikin jalur distribusi baru. So mereka gelontorin duit guys, lebih dari 4 triliun dolar. Lu bayangin lebih dari 68 ribu triliun untuk membangun infrastruktur di negara-negara Asia. Infrastruktur apa? Rel kereta api, pelabuhan, jalan raya, jalan tol, infrastruktur energi. Dia bangun di negara-negara itu. Biar mereka gak bergantung sama Selat Malaka guys. Jadi contohnya begini ya. Cina memang hari-hari ini lewatnya Selat Malaka. Tapi kalau mereka bisa potong di atas, mereka itu bisa masuk lewat Myanmar. So gak heran kalau mereka sekarang lagi bikin jalur distribusi lewat Myanmar. Kalau mereka bikin jalur distribusi lewat jalur Myanmar, mereka lagi pasang pipa ya. Pipa minyak itu sepanjang 770 km. Itu bisa membawa 22 juta ton minyak setiap tahunnya guys. Makanya penting tuh. Akibatnya kapal-kapal gak usah harus muter di Malaka. Mereka tinggal parkir aja di Myanmar. Nah mereka juga udah nyiapin rencana cadangan. Gimana kalau Myanmar berkhianat? Gimana kalau Myanmar dibom? Mereka bikin kerjasama dengan Pakistan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Pakistan lebih dekat lagi nih ke Hormuz. Dan Pakistan seperti Myanmar itu berbatasan darat dengan Cina. Nah Cina juga lagi bikin jalur untuk mengkoneksikan pelabuhan-pelabuhan di Pakistan supaya bisa langsung bawa barang. Mau jalan darat kayak lewat jalan tol kayak mau pakai kereta kayak langsung dibawa ke Cina. Proyeknya nilainya 782 triliun guys. Pinter nih Cina, dia bikin banyak koridor. Mereka bukan lagi bergantung pada koridor Malaka, tapi udah ada koridor lewat Pakistan berbatasan darat dengan Cina, koridor Myanmar berbatasan darat dengan Cina, dan makanya lu gak usah heran kalau dia juga kemungkinan besar bakal investasi di koridor Thailand. So ketika kemarin Thailand bilang dia mau bikin proyek land bridge buat mengurangi ketergantungan mereka dengan Selat Malaka, ya Cina salah satu investor yang paling semangat. Dan Cina gak ragu-ragu tuh dia pengen banget invest sampai 47 triliun buat menyambungkan sisi barat pantai Thailand dengan sisi timur pantai Thailand. Yang artinya kalau lu lihat di peta dunia, dia bisa menghubungkan sisi barat dengan sisi timur. Kapal-kapal yang membawa minyak ke Cina udah gak perlu lagi muter ke selatan lewat Indonesia, lewat Malaka. Mereka langsung potong kompas lewat Thailand guys. So dari sini lu bisa lihat bahwa Cina itu memang mereka bersyukur lah ya, mereka jadi negara komunis bisa bikin rencana jangka panjang, rencana 10 tahun, rencana 20 tahun. Karena gak gonta-ganti presiden guys. Jadi mereka bisa berpikir jangka panjang. Akibatnya apa? Ya mereka udah punya nyawa cadangan. Nyawa cadangannya bukan lagi di Malaka. Mereka punya 3 cadangan nyawa. Cadangan Thailand, cadangan Myanmar, dan cadangan Pakistan. Dan kenapa penting buat Cina melihat dilema Malaka ini? Ya lu lihat lah, Prabowo juga udah pernah bilang 70% perdagangan Asia Timur ya lewat Selat Malaka. Jadi gak usah heran kalau Selat Malaka jadi pusat perhatian dunia. Dan konsekuensinya juga harus siap. Seandainya Selat Malaka diblokir, apa yang terjadi? Ya mereka terpaksa harus muter dari Selat Sunda kapal-kapal ini. Atau muter kalau diblokir lagi dari Selat Lombok. Ya lu bayangkan lah kalau Selat Thailand itu jadi titik nol ya. Seandainya mereka bisa masuk tuh semuanya dari Thailand. Soalnya mereka bisa hemat banyak guys kalau kapal-kapal itu lewat Thailand instead of Selat Malaka. Kalau mereka muter di Malaka ya sesuai hari ini, mereka itu harus nambah sekitar 1.200 km perjalanan. Di sini mereka bisa hemat 2-3 hari loh. Seandainya bisa lewat Selat Thailand. Kalaupun nanti diblokade Malaka, kapal-kapal muter lewat Selat Sunda, nambah lagi perjalanan ekstra 2.800 km. Artinya perjalanan akan bertambah 4-5 hari lebih lama. Kalau diblokade lagi Selat Sunda nih sama Amerika, mereka harus muter lagi di Selat Lombok.
Nambah lagi perjalanan ekstra 3.500 km. Artinya waktu yang dibutuhkan bertambah 5-6 hari lebih lambat. Nah dengan adanya Selat Thailand, makanya ini strategik. Kapal-kapal Cina bisa berlayar jauh lebih cepat. Mereka bisa hemat sampai 30% perjalanan mereka kalau jadi Selat Thailand ini guys. Nah menurut teman-teman gimana guys? Jadi menarik ya bisnis selat ini ya. Udah ada Selat Hormuz, biayanya $2 juta per kapal tuh kata Iran. Nah kalau Thailand jadi bisa bikin nih terusan di Thailand itu mau jalan darat kayak land bridge kayak mau kayak terusan Suez juga terserah lah. Tapi mereka bisa dapat jutaan dolar per kapal. Anyway gue mau sharing video ini karena jangan-jangan menarik juga provokasi dari India yang lagi bad campaign soal Indonesia mau tutup Selat Malaka. Udah pasti itu bercanda aja lah karena gak mungkin juga kita bisa tutup itu. Emang kita punya rudal, emang kita punya nuklir kan kagak ya. Yang ada malah Indonesia diserang nih dari mana-mana. Tapi just imagine ya kalau Indonesia bisa melakukan apa yang Iran lakukan di Hormuz. Indonesia bisa kasih uang tol buat kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka. Kita cas berapa? $2 juta lah sama kayak si Iran ya. Lu tahu setahun ada 100.000 kapal yang melintas di Selat Malaka. 100.000 kapal kali $2 juta itu duitnya setara $200 billion guys. $200 billion, 200 miliar dolar itu setara 3,4 kuadriliun guys. Alias 3.400 triliun. Duit yang lumayan kalau kita bagi 3 aja ya sama Malaysia, sama Singapura, sama Indonesia. 3.400 triliun bagi 3 itu artinya masing-masing negara akan terima 1,1 kuadriliun setiap tahunnya. Wih menarik ini guys. Atau jangan-jangan gini guys, ada yang lebih enak lagi. Kita bagi 2, tapi bagi 2-nya bukan sama Malaysia sama Singapura, bagi 2-nya sama Amerika Serikat. Gimana guys? Lu setuju nggak? Kalau Selat Malaka kita bagi 2 sama Amerika Serikat karena mereka preman paling kuat di muka bumi ini. Mereka punya peluru kendali, mereka punya kapal selam, mereka punya kapal nuklir, mereka punya kapal induk. Ya dibanding kita bagi hasil sama Malaysia Singapura, mendingan kita bagi hasil sama bosnya Singapura, sama bosnya Malaysia Amerika Serikat. Lalu udah tau lah majikannya Malaysia kan Amerika Serikat. Kenapa nggak kita langsung cut the deal aja ya bagi 2 sama Amerika Serikat. Mumpung Donald Trump ini kan bisnismen sejati. Tahu lah tinggal berapa persen aja komisi buat dia. Lu setuju gak sih kalau kita bagi 2 aja penghasilan 3,4 kuadriliun per tahun dengan Amerika Serikat? Dan yang paling penting guys, menurut kalian ya, jujur aja lah. Seandainya Amerika kesel banget ya sama Cina, kan dia yang digangguin negara lain ya. Kayak Venezuela. Venezuela minyaknya kan diimpor ke Cina, dibom lah si Venezuela. Iran pun juga begitu. Negara-negara yang bersahabat dengan Cina digangguin lah. Nah menurut lu ya sejujurnya mungkin gak ya Amerika melakukan blokade di Selat Malaka demi buat gangguin Cina? Dan kalau itu terjadi, sebetulnya Indonesia berbahaya nggak sih posisinya? Lu setuju nggak kalau kita bikin skenarionya nih? Seandainya Selat Malaka diblokade, Indonesia itu terganggu atau enggak? Atau justru Indonesia tenang-tenang aja guys? Atau jangan justru Selat Malaka ini lebih penting buat Cina guys dan Amerika Serikat? Gimana nih guys menurut lu? Lu setuju nggak sih kita bikin tarif jalan tol juga di sana? Tapi harus sadar diri ya, kita juga gak punya militer yang kuat. Kita gak punya cukup rudal, drone, nuklir bahkan. Lu setuju gak kalau kita bagi 2 dengan Amerika Serikat? Atau bagi 3 dengan Malaysia dan Singapura? Atau lu ada solusi lain nih? Gimana caranya Indonesia bisa dapat cuan dari Selat Malaka? Sharing dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.